Ayo Jabar kembali bersama Anda pemirsa dan masih dengan perbincangan kita kali ini terkait dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau dan pemberantasan barang benda cukai ilegal di wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan kedua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Pak Yudi Irawan dan juga Pak Doni Pratama. Saya langsung pertama ingin ke Pak Yudi terlebih dahulu ya Pak. Tadi di awal kita sudah membahas terkait definisi dari DBHCHT dan sempat sedikit disinggung juga terkait dengan peruntukannya apa sih begitu ya. Dan juga ternyata di KBB ini Kabupaten Bandung Barat juga sudah ada begitu ya, ternyata menjadi salah satu produsen tembakau dan juga ada juga pabriknya begitu ya Pak, vape dan juga rokok. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait tujuan secara apa ya Pak ya, tujuan secara lebih rincinya gitu ya untuk DBHCHT tersebut Pak Yudi. Jadi DBHCHT ini terutama tujuannya, penggunaannya itu untuk prioritasnya di bidang kesehatan ya. Karena apa? Karena rokok ini kan mempunyai pengaruh yang negatif ya buat kesehatan, makanya itu dikenakan cukai. Nah, saya kembali ke cukai dulu ya. Cukai itu adalah pungutan negara terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Karakteristiknya apa? Yang pertama tadi berdampak negatif buat kesehatan ataupun lingkungan. Kedua, pengawasannya itu harus peredarannya harus diawasi. Ketiga, untuk rasa keadilan harus dikenakan pungutan itu atau cukai. Nah, ini karakteristik inilah yang istilahnya terhadap barang tertentu akhirnya dikenakan cukai. Nah, peruntukannya ini untuk apa? Karena ini barang kena cukai ini adalah tidak negatif ya, negatif dalam arti buat kesehatan, makanya DBHCHT ini lebih diutamakan ke bidang kesehatan. Di situ ada proporsi untuk kesehatan itu 40%, Kesmas 50%, dan Gakum ada 10%. Kenapa difokuskan ke bidang kesehatan 40%? Padahal kan lebih sedikit ya dibandingkan Kesmas. Karena yang Kesmas ini atau yang Gakum ini dananya bisa digeser ke kesehatan. Ya, kalau misalnya memerlukan yang prioritas dari pemerintah daerah, kesehatan lebih prioritas, itu bisa digeser. Ya. Tapi untuk kesehatan 40% tidak boleh digeser ke Kesmas ataupun ke Gakum. Makanya DBHCHT ini lebih fokus sebenarnya untuk di bidang kesehatan. Jadi dana 40% tersebut, alokasi 40% itu tidak boleh diganggu-gugat, harus untuk kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kesehatan begitu ya. Nah, Pak Doni mungkin bisa diinformasikan kegiatan apa yang terkait dengan pengalokasian kesehatan tadi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat khususnya sejauh ini? Kalau untuk detail pemanfaatan kesehatan ini mungkin Dinas Kesehatan yang lebih tahu ya, dan mungkin juga itu sudah diarahkan tadi sesuai Pak Yudi sampaikan bahwasanya memang itu tergantung daripada prioritas daripada daerahnya itu sendiri. Yang jelas yang 40% itu yang tentang kesehatan itu tidak boleh diganggu-gugat ya Pak Yudi ya. Mungkin kita dari sisi Kominfo ya Pak ya, kalau dari sisi Kominfo mungkin kita itu hanya sebatas penyebar luasan informasi penggunaan DBHCHT itu kepada masyarakat ya, untuk apa saja, di mana, dan lebih ke penyuluhan edukasi. Penyuluhan edukasi itu lebih ke dampak dari rokok, kemudian ruginya seberapa besar pengaruh negatif dari rokok, dan apalagi rokok yang ilegal ya Pak ya, rokok-rokok yang ini saja sudah makruh kalau kata agama ya, apalagi yang ilegal mungkin haram betul. Nah, mungkin, dan kita juga dalam hal monitoring evaluasi ya, kita juga menginformasikan dan juga turut memastikan bahwasanya peruntukan dari dana CHT itu sesuai dengan asnaf yang sudah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan, mungkin itu sesuai. Ya, artinya programnya dikemasnya oleh Dinas Kesehatan, kemudian dari Pak Doni dan juga timnya sebagai tim eksekutornya begitulah ya, yang membantu untuk menyosialisasikan gitu ya. Karena kita juga kita mempunyai relasi dengan media, karena fungsi Kominfo itu kan salah satunya adalah kehumasan. Nah, kita ada relasi media, kita juga mengelola media sosial, kita juga seringkali berkomunikasi dengan para influencer daerah lah gitu ya, istilahnya untuk mengkampanyekan apa sih DBHCHT itu dan gunanya untuk apa saja gitu. Oke, tapi kalau dari koordinasi dari Dinkes mengajak juga tentunya ya, Yudi dan timnya. Tentunya untuk di DBHCHT ini kan sesuai dengan PMK 72 itu ada sekretariat, ada koordinator pemanfaatan DBHCHT. Di situ koordinator ini ya mengkoordinasi pemanfaatan DBHCHT
untuk bidang kesehatan, bidang Kesmas, dan bidang Gakum. Kalau kami dari Bea Cukai lebih ke penegakan hukum, sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal. Nah, untuk dari kesehatan, kami juga pernah bekerja sama sosialisasi ya. Sosialisasi, kalau di Dinas Kesehatan sudah pasti kalau rokok itu tidak boleh ngerokok. Ya, 100%, 1000% tidak boleh ngerokok karena nggak sehat. Nah, kami menambahkan, apalagi merokok rokok yang ilegal. Yang tidak ada standarisasi, tidak terjamin kebersihannya, kandungannya apa di situ yang terkandung dalam rokok itu tidak terjamin juga. Nah, kami yang memberikan edukasi itu. Artinya kan salah satu tujuan dari edukasi ini atau termasuk tadi bentuk sosialisasi tersebut adalah bagaimana agar masyarakat paham bahwa ada yang namanya DBHCHT ini, kemudian juga ada yang namanya barang kena cukai dalam hal ini gitu ya, kalau tembakau adalah rokok begitu ya. Nah, dari mungkin hasil evaluasi sejauh ini seperti apa Pak Yudi ke tingkat pemahaman dari masyarakat terkait dengan hasil edukasi yang sudah disampaikan sejauh ini? Kalau sekarang masyarakat karena sudah masif kita melakukan sosialisasi, baik dari sekarang talk show misalnya, atau mungkin dari media yang lain, atau dari tatap muka langsung ya, langsung kita ke lokasi-lokasi di mana peserta sosialisasi itu berada gitu. Itu sekarang peredaran rokok ilegal itu lebih sembunyi-sembunyi. Ya, mungkin masyarakat juga banyak yang mengadukan langsung ke kami melalui WhatsApp kami, ke kantor kami, ataupun ke Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat. Sudah banyak laporan masuk, nah, sehingga tingkat penindakan pun meningkat gitu kan, karena masyarakat banyak yang sudah sadar, bahkan mereka ikut berpartisipasi dengan melaporkan ke kami. Pak Doni juga tadi kan mengatakan bahwa juga memanfaatkan teknologi ya lah, media sosial, bahkan melibatkan influencer daerah begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Doni? Lebih efektif mana sih? Kira-kira apakah edukasi atau sosialisasi secara tatap muka atau lewat media sosial menurut Pak Doni dan timnya? Kalau di kita ya, catatan di kita itu lebih mengena yang influencer media sosial sih Pak. Karena kita juga secara tidak terasa, kita juga pengguna beberapa akun media sosial, ada beberapa media sosial yang memang sangat efektif gitu daripada media mainstream dengan dilakukannya kita sosialisasi, dan intinya lebih menjangkau secara luas gitu kan, bisa diakses dimanapun. Kalau sosialisasi yang dilakukan oleh dinas-dinas itu kan mungkin hanya ke beberapa persentase ketersampaian informasinya itu kan tidak seluas dari media sosial gitu mungkin. Saya tambahkan ya. Jadi kalau mengenai media sosial online itu kan lebih masif dan bisa menjangkau banyak. Tapi juga tatap muka juga memang diperlukan untuk peserta-peserta tertentu, misalnya dari aparat pemerintah daerah, pemerintah desa. Nanti kita dengan tatap muka kita akan melakukan edukasi dan praktek langsung. Misalnya praktek bagaimana mengenali rokok ilegal, ya. Karena rokok ilegal itu ada 5 ciri. Apa Pak? Yang pertama itu yang tidak ada pita cukai, atau orang daerah bilangnya tidak ada bandrolnya lah gitu, tidak ada harganya. Nah itu berarti ilegal. Itu rokok yang polos namanya. Kemudian ada rokok yang memakai pita cukai palsu. Jadi ngeprint sendiri pita cukai gitu kan. Itu akan kelihatan ya Pak? Kelihatan, nanti ada maka itu dengan sosial tatap muka kita bisa mempraktekkan itu kan. Kemudian juga ada yang salah peruntukan, jadi harusnya ini buat rokoknya yang pakai filter, dia pita cukainya di yang non filter misalnya, atau salah personalisasi yang harusnya pabrik A yang menggunakan, jadi setiap pabrik itu punya kode tersendiri pita cukainya. Kalau misalnya dia pakai pita cukai pabrik yang B, berarti udah salah. Atau pakai pita cukai bekas. Jadi pita cukai itu ada yang nakal juga. Jadi rokok itu pita cukainya diambil jangan sampai sobek. Harusnya kan sobek. Nah ini nggak sobek. Nah ini dijual lagi, dilekati lagi ke produk. Pita cukainya asli, tapi bekas ditempelkan ke yang ilegal gitu ya. Betul. Nah itu kalau dengan sosial tatap muka kita bisa mengedukasi itu, dan nanti dari aparat pemerintahan daerah setempat kan bisa menyebarkan ke masyarakatnya. Iya. Dan itu rutin ya Pak, kegiatan sosialisasi terkait itu, khususnya ciri-ciri? Ya, kami dengan KBB rutin, karena memang sosialisasi itu wajib ya. Jadi wajib dalam arti banyak variasi yang harus dilakukan, termasuk dengan media elektronik, tatap muka, media cetak, spanduk dan lain sebagainya. Oke.
Kita harus jeda terlebih dahulu kembali, Pak Yudi dan juga Pak Doni. Nanti kita akan sambung terkait dengan, tadi belum disounding ya, berapa sih anggarannya dari negara begitu ya untuk DBHCH ini dan peruntukannya tadi begitu ya. Kita akan kembali seusai jeda.